Oke, baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Saya Fendi Flonard Manafe, NIM 180 30 30 109. Kelas C, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Cara Mudah Melakukan Korupsi. Terlanjut pada slide yang pertama. Di sini pengertian korupsi dalam lingkup politik. Selain pengertian korupsi secara umum di atas, contoh tindak pidana korupsi kerap dijumpai di arena politik. Oleh karena itu, pengertian korupsi dalam lingkup politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan dengan praktik korupsi. Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai alasan. Salah satunya karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harusnya digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa menjadi penyakit yang menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Lanjut, biasanya korupsi kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih. Membiarkan korupsi merajalela hanya karena membuat krisis kepercayaan, sikap putus asa, hingga kehilangan kepemimpinan publik sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Salah satu cara membendung tindakan korupsi adalah dengan mengetahui jenis-jenis korupsi, dan apabila menemuinya, segera melapor kepada pihak berwajib. Sebelum penulis menjelaskan tentang cara mudah melakukan korupsi terlebih dahulu, kita mengenal definisi dari korupsi dan jenis-jenisnya. Berikut adalah pengertian pada korupsi dan jenis-jenis contoh dan korupsi. Sini, lanjut slide berikut. Unsur-unsur korupsi. Masuk ke dalam pembahasannya, mari perjelas pengertian korupsi di atas dengan memperhatikan unsur-unsur korupsi sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan. Yang keempat, mempercayakan diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik diri sendiri. Yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lanjut slide berikut, jenis-jenis korupsi dan contohnya. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri, alam kehutanan dan pertambangan, korupsi bisa berupa politax agar mereka menyetorkan sekali pajak. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang untuk memberikan suap, menyuap pengacara atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima, korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah
yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Yang keenam, korupsi benturan kepentingan dan pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf Undang-Undang PTPK. Lanjut pada slide berikut. Sini kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemunculan korupsi di suatu birokrasi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pemimpin memiliki mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material. Yang ketiga, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang keempat, kampanye politik yang mahal. Yang kelima, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang keenam, lingkup tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman-teman lama. Yang ketujuh, lemahnya ketertiban hukum. Yang kedelapan, lemahnya profesi hukum. Yang kesembilan, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang kesepuluh, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Kita lanjut slide berikut. Berikut beberapa tips agar Anda tidak dicurigai atau tertangkap bila korupsi. Yang pertama, siapkan ID card palsu Anda jauh-jauh hari sehingga Anda bisa lolos saat sudah dicekal. Yang kedua, jangan berteman dengan petugas. Yang ketiga, rajinlah beribadah. Ini bisa jadi topeng buat Anda. Yang keempat, jangan sering-sering korupsi. Cukup 2-3 kali saja, tapi yang kelas kakap. Usahakan korupsinya tidak berjamaah. Kemungkinan bocornya sangat besar, jadi main tunggal saja. Yang berikut, jangan bergaya hidup mewah. Ini bisa mencurigakan. Anda bisa pura-pura hidup sederhana untuk sementara. Setelah Anda tak menjabat, Anda bisa hidup nyaman di Hawaii atau Oslo. Yang berikut, jangan berkuar-kuar seperti aktif atau anti korupsi. Ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa Anda sebenarnya munafik. Yang berikut, jangan membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok. Para koruptor harusnya juga punya jiwa korsa, alias korupsi sama-sama. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya dalam video ini. Bila ada salah ucap kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan penjelasan saya mengenai cara mudah melakukan korupsi, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi mengenai materi video cara mudah melakukan korupsi yang saya jelaskan tadi dalam video ini. Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga berikan komentar yang bersifat positif dan membangun demi kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.